Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 8 sampai 15. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu, seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu, bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.
Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hukum yang menghidupkan. Bayangkan seorang pelari maraton yang telah menempuh puluhan kilometer dengan kedisiplinan tinggi. Ia mengenakan atribut lengkap, mengikuti rute dengan tepat, dan wajahnya menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Namun, tepat beberapa meter sebelum garis finish, ia tiba-tiba berhenti. Ia berdiri di sana, mengagumi kemegahan pita finish, memahami secara intelektual bahwa itulah akhir dari perjuangannya, bahkan memuji wasit yang menjaga garis tersebut. Namun ia tidak pernah melangkah maju untuk memutus pita itu. Ia berada sangat dekat, matanya menatap kemenangan, namun kakinya tetap terpaku di tanah yang sama. Secara teknis, ia adalah pelari yang hebat, tetapi secara posisi, ia tetaplah seseorang yang tidak pernah menyelesaikan pertandingan. Demikian gambaran ahli Taurat dalam kisah ini. Ia memiliki peta jalan menuju surga, ia mengenali kebenaran sang guru, namun ia berada dalam resiko besar karena hanya menjadi pengagum kebenaran di ambang pintu tanpa pernah benar-benar melangkah masuk menjadi penghuni kerajaan Allah. Saudara terkasih, dalam teks Injil hari ini kita melihat interaksi yang luar biasa antara Yesus dan seorang ahli Taurat yang jujur. Di tengah atmosfer debat yang penuh jebakan dari kaum Saduki dan Farisi, ahli Taurat ini datang dengan kerinduan intelektual untuk merangkum esensi hukum Tuhan. Yesus menjawabnya dengan mengutip Shema Israel dari Ulangan 6 ayat 4-5 dan hukum kasih terhadap sesama dari Imamat 19 ayat 18. Kecerdasan Yesus terletak pada penggabungan dua hukum ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, yakni kasih yang vertikal kepada Allah harus mewujud dalam kasih horizontal kepada manusia. Ahli Taurat tersebut merespons dengan bijak, mengakui bahwa kasih jauh lebih berharga
daripada seluruh sistem kurban dan persembahan lahiriah. Pengakuan ini sangat radikal karena ia, sebagai penjaga tradisi, berani mengakui bahwa ritualitas tanpa spiritualitas kasih adalah hampa. Yesus pun memberikan penilaian yang mendalam. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalimat ini adalah pujian sekaligus peringatan yang keras, menunjukkan bahwa pemahaman doktrinal yang akurat dan kekaguman pada moralitas Alkitabiah hanyalah teras menuju keselamatan, bukan keselamatan itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan praktis bagi kita hari ini adalah sebuah ajakan untuk memeriksa kedalaman komitmen kita melampaui sekedar rutinitas religius. Janganlah kita merasa puas hanya karena kita setuju dengan khotbah yang baik, hafal ayat-ayat Alkitab, atau terlibat dalam berbagai pelayanan gerejawi. Mengetahui bahwa kasih adalah perintah utama tidaklah sama dengan menghidupi kasih itu dalam kepasrahan penuh kepada Kristus. Kita dipanggil untuk melampaui status, tidak jauh, menjadi berada di dalam kerajaan Allah melalui pertobatan yang sungguh dan penyerahan diri total. Secara konkret, mulailah menguji kasih Anda kepada Allah melalui cara Anda memperlakukan tetangga Anda, rekan kerja yang menyebalkan, keluarga yang sulit diampuni, atau mereka yang terpinggirkan. Jika kasih kita kepada Tuhan tidak mengubah cara kita memandang sesama, maka kita mungkin masih tertahan di ambang pintu. Jangan biarkan kebenaran yang Anda ketahui hanya berhenti di kepala. Biarlah Roh Kudus mengubahnya menjadi api yang membakar hati untuk melangkah masuk, menerima anugerahnya, dan mempraktekkan kasih yang radikal dalam setiap hembusan nafas kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.